Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Berjumpa lagi bersama saya Rahmat Sahabuddin. Baik, pada video kali ini teman-teman, saya ingin sedikit sharing-sharing alasan atau dua faktor utama yang mempengaruhi orang sukses. Termasuk dalam hal ini mempengaruhi orang sukses dalam berbisnis, khususnya bisnis direct selling atau bisnis network marketing. Nah, sebelum teman-teman sebelum kita lanjut ya, alangkah baiknya teman-teman kemudian ya yang baru nonton video ini untuk kemudian di subscribe, like dan komen. Baik, teman-teman sekalian, jadi ada dua faktor ya, ada dua faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Tidak hanya dalam dunia bisnis, persoalan apapun itu, ketika ada sesuatu yang ingin digapai, ada impian yang ingin dicapai, ada sesuatu yang betul-betul kita inginkan dan kita berusaha untuk menggapainya, maka sebenarnya ada dua faktor yang sangat mempengaruhi. Nah, kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, ada istilahnya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, dalam dunia bisnis yang saya pahami teman-teman sekalian, khususnya network marketing, ada dua faktor juga, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini disebut juga dengan faktor dari luar. Sementara faktor internal ini disebut juga faktor dari dalam. Baik, kita akan kemudian coba bahas satu persatu. Faktor eksternal teman-teman sekalian, dalam dunia bisnis network marketing atau MLM harus memperhatikan faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud di sini sebenarnya teman-teman adalah faktor dari perusahaan itu sendiri. Faktor dari perusahaan itu sendiri. Nah, faktor eksternal ini atau faktor dari perusahaan itu sendiri kita harus memperhatikan empat teman-teman. Kita harus memperhatikan empat pilarnya. Ya, yang pertama adalah faktor dari perusahaan itu sendiri, dalam hal ini legalitasnya teman-teman. Bukan hanya persoalan legalitas perusahaannya, termasuk juga legalitas produknya. Nah, legalitas perusahaannya ini kalau dia bisnis MLM atau bisnis network marketing atau direct selling, itu kita harus mengetahui dulu apakah perusahaan tersebut ini sudah memiliki legalitas ya, yaitu SIUPL, Surat Izin Penjualan Langsung Indonesia. Nah, kalau sudah memiliki SIUPL, maka insya Allah, karena SIUPL ini di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Nah, kalau sudah memiliki ini, maka perusahaan tersebut sesungguhnya insya Allah aman untuk kita jalankan, aman untuk kita jalankan teman-teman. Artinya, kalau negara Indonesia adalah negara hukum, maka yang berwenang memberikan SIUPL ini adalah Kementerian Perdagangan. Ya, berarti kita harus taat. Jadi kalau teman-teman kemudian memilih bisnis network marketing, memilih bisnis di luar sana yang sifatnya direct selling atau bisnis network marketing, maka teman-teman harus memperhatikan yang pertama tadi, yaitu legalitas. Yang kemudian selanjutnya, kalau dia sudah memiliki SIUPL ini teman-teman, maka dia akan bergabung juga di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, perhimpunan atau perkumpulan perusahaan-perusahaan yang kemudian memiliki legalitasnya teman-teman, sehingga ini perlu kita perhatikan teman-teman. Nah, kalau mau lebih nyamannya lagi, kalau misalnya teman-teman ingin persoalan halal haramnya, ya lebih bagus lagi kalau ada yang namanya apalagi namanya sertifikat syariahnya. Kalau berbicara makanan ini, dia maka harus halal. Kalau berbicara kemudian produk kesehatan juga dia harus halal. Tapi kalau berbicara tentang perusahaan, dia harus sertifikat syariah misalnya teman-teman ya. Kalau berbicara tentang bisnisnya, maka kalau mau lebih aman lagi, kalau mau berbicara tentang halal haramnya, maka sebaiknya memilih perusahaan yang memiliki sertifikat syariahnya teman-teman sekalian. Ya, yang saya pahami, yang saya tahu, kalau tidak salah di Indonesia ini yang perusahaan network marketing baru 11 atau 12 perusahaan yang sudah memiliki
sertifikat syariah, teman-teman, ya. Nah, oke, itu ya faktor eksternal dari sisi perusahaan, dari sisi legalitas perusahaan. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dari faktor eksternal itu sendiri, teman-teman, adalah produk itu sendiri. Bagaimana yang dimaksud produk itu sendiri? Yang dimaksud adalah apakah produk ini kemudian diterima masyarakat? Produk ini memiliki pangsa pasar yang baik. Produk ini kemudian sangat bermanfaat dan lain sebagainya. Ya, dan tak lepas dari legalitas produk itu sendiri. Nah, kalau dia sudah memiliki produk manfaatnya bagus, legal disukai oleh pangsa pasar dan lain sebagainya, maka saya kira faktor eksternal yang kedua ini cukup bagus, teman-teman. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting juga adalah marketing plan, atau biasanya juga bahasa sederhananya adalah pembagian komisinya, teman-teman. Karena menurut aturan yang saya pahami juga adalah itu harus tidak bisa melebihi 60% payoutnya yang harus dibagikan keuntungannya, ya. Jadi teman-teman, kalau pembagian bonusnya bagus, komisinya bagus, kemudian tidak ada batas waktunya dan sebagainya, artinya kita betul-betul jalan sesuai dengan hak kita. Kita pasarkan, menciptakan omset dan diberikan hak kita. Maka itu, teman-teman, itu cukup bagus, teman-teman. Ini perlu diperhatikan juga. Nah, baik yang baru jalan atau baru bergabung atau baru berbisnis memulai, dia juga bisa mendapatkan kesempatan yang baik, maupun yang sudah lama kemudian sudah berjuang dan lain sebagainya, itu juga dia juga bisa mendapatkan haknya. Kemudian apalagi kalau sudah menjadi cukup lama atau menjadi top leader misalnya, teman-teman. Kemudian selain faktor ketiga faktor ini, faktor eksternal ini, 4 pilarnya, ada yang tak kalah penting juga, teman-teman. Yang keempat ini, apa itu? Yang tak kalah penting adalah sekolah bisnisnya, teman-teman. Sekolah bisnis. Sebab apa? Sekolah bisnis ini yang kemudian menuntun kita untuk berhasil dalam sebuah bisnis network marketing. Ya, kenapa? Kelebihannya network marketing dan sekaligus sebagai kekurangan adalah tidak ada bosnya. Karena kita bermitra dengan perusahaan. Sehingga ketika tidak ada bosnya, maka yang perlu membuat kita terarah apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya itu adalah sekolah bisnis. Sekolah bisnis yang bersistem. Seperti halnya kemudian di dunia misalnya di dunia pendidikan, kita sekolah misalnya, atau kita kuliah misalnya, maka tentu harus ada sekolahnya. Untuk masuk untuk masuk di sini ada kurikulumnya yang menuntun kita untuk sampai selesai. Misalnya jurusan A misalnya, maka kurikulum jurusan A tersebut ini harus kita ikuti, harus kita lalui, ya, mata kuliahnya apanya sampai kemudian selesai, supaya kemudian berhak untuk kemudian dikatakan lulus misalnya, teman-teman. Nah, begini juga dengan bisnis yang saya pahami, apalagi khususnya bisnis network marketing, itu harus ada sekolah bisnis. Sebab apa? Karena tidak adanya bos tadi, maka harus ada yang menuntun kita untuk berhasil. Beda halnya kalau kita sebagai karyawan. Kalau kita karyawan, teman-teman, kalau kita karyawan, tentu ada mekanisme tersendiri di setiap perusahaan itu sendiri. Kita sebagai karyawan yang menuntun kita, atau SOP-nya menuntut kita untuk kerja secara profesional. Ada meetingnya, ini dan lain sebagainya. Nah, kalau network marketing atau direct selling, teman-teman, ya, maka yang membuat kita bisa berhasil atau tidaknya, salah satu di antara faktor eksternal tadi adalah sekolah bisnis. Ini penting, teman-teman, karena di sekolah bisnis kita akan ketemu menemukan ya materi-materi yang luar biasa dan sistematik, ya. Jadi kalau misalnya kuliah ya semester 1 sampai dengan semester 8 misalnya, dan tidak bisa kemudian kita mengambil mata kuliah semester sekian sebelum mengambil mata kuliah semester awal. Nah, itulah pentingnya. Nah, kalau sekolah bisnis yang menerapkan
nya seperti ini kurikulumnya dalam dunia bisnis network marketing tadi, maka insya Allah itu salah satu pilar yang penting, insya Allah akan menghantarkan kita kepada keberhasilan teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah memiliki 4 pilar faktor eksternal ini, faktor dari perusahaan itu sendiri atau faktor dari luar ini, ya, apa itu tadi? Dari legalitas perusahaan, kemudian dari segi produk, kemudian dari segi marketing plan, dan kemudian dari segi sekolah bisnis. Ada 4 teman-teman. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan seseorang apapun itu, khususnya bisnis network marketing atau direct selling, itu faktor dari dalam teman-teman. Dari dalam, faktor intrinsik, ya, faktor internal, yaitu dari dalam diri pribadi masing-masing individu. Apapun sebenarnya itu teman-teman, dalam pencapaian sesuatu atau dalam impian kita, ketika ada sesuatu keinginan kita yang kita ingin gapai, tentu yang paling berpengaruhi juga adalah faktor dari dalam diri itu sendiri. Seperti halnya kalau seperti yang saya ambil contoh dari dunia kampus misalnya, dunia kuliah misalnya. Kalau kita sudah menargetkan ingin selesai tepat waktu 4 tahun misalnya dalam kategori sarjana misalnya, maka tentu kita pasti kita menargetkannya. Kita akan bersemangat dari dalam. Apa yang membuat kita semangat teman-teman? Dari dalam untuk selesai misalnya. Mungkin karena ada impian-impian, keinginan-keinginan sudah selesai. Apa yang ingin saya selesaikan. Setelah selesai apa yang saya ingin bekerja, menikah dan lain sebagainya. Ada yang mendorong dalam diri. Karena ada impian teman-teman. Begitu halnya dengan ketika kita berbisnis tentang marketing. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi. Karena tidak adanya bos, berarti tidak ada yang mengatur. Karena kita bermitra dengan perusahaan. Pada saat kita bermitra dengan perusahaan, berarti perusahaan bukan bos kita. Nah, kalau kita sudah bermitra untuk sukses di bisnis ini, bisnis network marketing ini, maka yang mempengaruhi faktor internalnya adalah faktor internal itu sendiri adalah semangat kita, impian kita. Biasa juga disebut burning desire, teman-teman, atau keinginan yang mendesak, teman-teman. Jadi kalau Anda sudah memutuskan berbisnis network marketing, bisnis MLM atau direct selling, maka teman-teman harus memperhatikan yang ke faktor internal ini, yaitu impian teman-teman. Ya, nah, jadi apabila faktor eksternal sudah lengkap, keempat pilarnya, faktor dari legalitas, produknya bagus, disukai dan pangsa pasarnya bagus, kemudian marketing plan-nya bagus, sekolah bisnisnya bagus, kemudian internalnya kita, impian kita besar dan lain sebagainya, maka insya Allah kita akan berhasil teman-teman. Tapi kalau hanya satu yang bagus kemudian kita tidak ini, maka apa yang terjadi? Tidak juga bisa, tidak akan sulit juga. Faktor internal saja, impian saja, sementara yang keempat ini tidak ada, tidak ditopang, maka sulit juga untuk berhasil. Begitu juga faktor eksternal saja yang ada yang keempat ini, sementara impian kita tidak ada, maka sulit juga untuk berhasil teman-teman. Ya, jadi dua faktor ini sangatlah penting teman-teman. Ya, nah terkait dua faktor ini teman-teman, saya ingin kemudian menawarkan atau memberikan salah satu referensi perusahaan network marketing yang ada di Indonesia yang sudah memiliki dua faktor ini teman-teman, yaitu PT Render Inti Internasional. Dari segi perusahaan legalitasnya aman teman-teman, sudah memiliki CUPL, terdaftar sebagai anggota APLI, kemudian dia sudah memiliki sertifikat syariah teman-teman. Nah, PT Render ini. Kemudian dari segi produknya teman-teman, dari segi produk kita bisa lihat ini teman-teman, ini dari segi produk. Ada produk pertanian, ada pupuk paten gold, ada paten imun, ada produk kesehatan, ada namanya Fibra, ya teman-teman, ada namanya Fibra, produk kesehatannya, kemudian ada Colpro, kemudian ada Revit, produk kesehatan juga untuk laki-laki, ya, dan semua ini lengkap. Badan POM-nya untuk produk kesehatannya aman, badan POM-nya ada, halalnya ada. Untuk produk pertaniannya teman-teman sudah ada izin dari Kementerian Pertanian juga, jadi aman juga. Nah, ada juga produk kecantikan. Nah,
Produk kecantikan ini aman juga teman-teman. Hand body serum, face and body serum ada juga halalnya, badan foamnya juga ada. Jadi semua aman teman-teman ya. Dari segi produk, legalitasnya. Ada juga hand moist antiseptik teman-teman, aman juga. Ada halalnya, kemudian ada badan foamnya juga aman. Ya. Jadi aman teman-teman. Dari segi produk aman, legalitas produknya aman. Kemudian dari segi produk ini pangsa pasarnya besar juga teman-teman. Apalagi negara Indonesia dan negara agraris, berarti membutuhkan pupuk. Dan kemudian permasalahan demi permasalahan, salah satu dari permasalahan yang kita hadapi, yang dihadapi para petani adalah kelangkaan pupuk. Maka lahir pupuk paten ini yang kemudian hemat praktis teman-teman. Ya, pangsa pasarnya. Sampai kapan kita berhenti memupuk? Sampai saya kira sampai kita berhenti bertani. Kapan berhenti bertani? Saya kira mungkin kiamat teman-teman baru kita berhenti bertani. Berarti pangsa pasarnya bagus dan habis pakai. Misalnya contohnya misalnya sawit. Sawit misalnya mungkin 3 kali setahun digunakan atau 4 kali setahun digunakan kita pemupukan. Selama ini kita pupuk A, kita pakai mungkin berkarung-karung dan lain sebagainya. Nah, mengapa kita tidak alihkan ke produk ini? Cukup simpel, tidak berkarung-karung lagi, dan bisa lebih hemat teman-teman ya. Nah, artinya habis pakai, berarti pangsa pasarnya besar, putarannya besar ya. Kemudian yang kedua, paten gold, paten imun juga demikian. Kemudian produk kesehatannya. Kalau orang sakit ya, saya pernah membaca teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar juga bahwa 90% penyakit abad ini itu dipengaruhi atau disebabkan oleh usus yang bermasalah. Nah, usus yang bermasalah ini sebenarnya dua faktornya, karena sumber makanan yang tidak sehat selalu masuk dan udara atau polusi yang selalu masuk sehingga usus kita kotor. Nah, mungkin lahirlah toksin-toksin yang kotor, yang jahat di dalam perut ini, usus ini. Nah, kalau kita tidak bersihkan, maka itu akan menyebabkan sumber penyakit yang menuju ke jaringan-jaringan tubuh kita yang lain. Ya, saya kira itu teman-teman ya, secara sepintas. Nah, kalau hadir fibra ini, dia akan detoks toksin-toksin kotor yang ada dalam usus tersebut, kemudian menyeimbangkan berat badan dan lain sebagainya. Nah, ini cukup bagus ini ya. Yang halal teman-teman, halal ya. Ini ada halalnya dan ada badan foamnya ya. Ada juga produk kesehatan yang lain, yaitu Colpro. Ini Colpro ini kolostrum teman-teman ya. Ini kolostrum pro, halal juga, sebagai imun tubuh teman-teman. Jadi sebagai imun tubuh luar biasa. Kita menjaga stabilitas tubuh kita, sebaiknya banyak mengkonsumsi juga ini. Halal kolostrum pro murni teman-teman ya, sebagai imun tubuh. Selanjutnya ada produk kesehatan yang lainnya, namanya Revit, produk laki-laki ini. Nah, kalau ada teman-teman di sini yang kurang ini merasa bagus minum ini. Nah, ini uniknya, laki-laki yang minum, istri yang menikmati ya. Nah, ini produk laki-laki ini. Ini cocok juga, ada juga badan foamnya, halalnya juga lengkap. Jadi aman teman-teman. Ya, aman. Oke. Kemudian ini tadi saya perlihatkan sudah ada face body serum dan hand moist antiseptik, halal juga teman-teman. Nah, dari faktor eksternalnya PT Render Inti Internasional ini aman juga. Ya, ada faktor legalitas aman, produknya aman, luar biasa juga, pangsa pasarnya juga bagus. Dan marketing plan-nya, pembagian bonusnya atau pembagian komisinya teman-teman. Pembagian komisinya juga aman, dalam artian betul-betul merata sesuai dengan hasil keringat kita. Tidak ada batas waktu, tidak ada istilah ditutup poin apa dan sebagainya. Pokoknya mantap juga marketing plan-nya. Kemudian yang keempat yaitu sekolah bisnis. Dan alhamdulillah PT Render Inti Internasional teman-teman juga memiliki sekolah bisnis yang luar biasa. Sekolah bisnis yang luar biasa dan sudah terbukti, sudah banyak melahirkan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman penasaran terbuktinya seperti apa, siapa yang sudah mendapatkan dan lain sebagainya, sekolah bisnis ini rutin, boleh hubungi kontak kami, hubungi kontak saya Rahmat Sahabudin ya. Nanti saya akan sematkan dalam videonya nomor saya. Oke ya. Nah, kemudian terkait faktor internalnya, kalau Anda sudah teman-teman memutuskan
telah memutuskan untuk ikut ambil bagian juga berbisnis bersama kami di PT Rainier Inti Internasional, maka setelah mengetahui keempat pilar ini dari faktor eksternalnya, Anda sudah merasa, oh luar biasa. Nah, maka yang tak kalah penting adalah faktor internal teman-teman. Faktor impian teman-teman. Faktor keseriusan teman-teman. Karena sudah ada yang membuktikan, maka ketika Anda sudah memutuskan, ketika teman-teman sudah memutuskan, maka teman-teman selanjutnya yang kemudian bisa berhasil dalam bisnis ini teman-teman, ya. Tergantung dari impian teman-teman semua. Baik teman-teman sekalian, ini cukup saya cukupkan saja sharing-sharing kita pada malam pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini ya. Saya buatnya malam ini. Jadi teman-teman bisa melihat menjadi pertimbangan apakah bisa menentukan pilihannya untuk kemudian memutuskan, ya, karena keputusan apalagi namanya kehidupan kita hari ini itu sebenarnya, keadaan kita hari ini sebenarnya teman-teman itu dipengaruhi oleh keputusan kita masa lalu, dan keadaan kita masa depan itu diputuskan dari keputusan kita hari ini. Ketika teman-teman di luar sana ingin mencari tambahan penghasilan, ingin kemudian mencari sumber penghasilan luar biasa, maka Anda tepat memilih bisnis PT Rainier Inti Internasional, ya. Saya siap, Rahmat Sahabudin siap menjadi mentor Anda, siap menjadi rekan bisnis kita sama-sama, ya, ingin mendapatkan keberhasilan di kemudian hari. Saya kira cukup dari saya teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan, kesalahan dan ketidaksetujuan mungkin dari kalimat-kalimat saya, tidak ada persoalan, silahkan, mohon dimaafkan juga. Kalaupun ada yang benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.